Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri wassalah innallaha ma'as sabirin. Sebagai pembuka, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan santri yang insya Allah menjadi pemuda-pemudi penghuni surga nanti. Tidak lupa salawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada baginda Habibana wa Nabiyana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah dan dari zaman kufur menuju zaman syukur. Perkenalkan, nama saya Novi Arini. Beri saya kesempatan berbagi sedikit pengetahuan tentang peranan pemuda di era globalisasi. Para penonton dan para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilansir dari ensiklopedia akhir zaman, Dr. Muhammad Ahmad Al-Mubayyah menjabarkan 5 fase kehidupan. Yang pertama, fase kenabian. Yang kedua, fase kekhalifahan. Yang ketiga, fase mulkan Aldon. Yang keempat, fase mulkan Jabariyah. Dan yang terakhir, fase khalifah alami haji an-nubuwah. Kita sekarang hidup di fase yang keempat, yaitu fase mulkan Jabariyah, di mana saat ini banyak sekali penguasa yang zalim, maksiat semakin meningkat, fitnah semakin merangah, tindak kejahatan pun semakin meningkat dan bertebaran. Perkembangan zaman dan perkembangan teknologi memang banyak merubah segalanya. Di satu sisi, teknologi dapat memudahkan kita untuk akses informasi dunia dengan mudah dan cepat. Mau tahu kabar terkini, tinggal nyalain TV. Mau berkomunikasi pun tinggal nyalain wifi, Masya Allah. Namun, di sisi lain juga ada dampak negatif bagi kita. Salah satunya adalah pengikisan nilai-nilai moral. Melawan guru katanya tidak tahu, mengkonsumsi narkoba katanya gaya. Bergaul dengan lawan jenis maupun sesama jenis sudah dianggap hal biasa. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Pertanyaannya, kenapa dan mengapa hal ini bisa terjadi? Karena banyak pemuda yang tidak siap menghadapi tantangan zaman, perkembangan zaman yang setiap saat menghampiri kita. Lalu, katanya gaya. Bergaul dengan lawan jenis maupun sesama jenis sudah dianggap hal biasa. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Pertanyaannya, kenapa dan mengapa hal ini bisa terjadi? Karena banyak pemuda yang tidak siap menghadapi tantangan zaman, perkembangan zaman yang setiap saat menghampiri kita. Lalu, harus diisi dengan apa diri kita? Harus bagaimanakah diri kita? Dengan ilmu, dengan belajar, kita bisa menjadi pemuda yang baik, bangsa yang baik, serta menjadi pemuda yang cerdas dan berkualitas. Ilmu sangatlah penting bagi seseorang. Ilmu adalah cahaya dalam kegelapan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu agama adalah kewajiban setiap muslim. Kedudukan ilmu dalam agama Islam sangatlah luhur. Banyak sekali dalam kitab Al-Quran maupun hadis yang membahas tentang pentingnya ilmu dan keutamaan bagi orang-orang yang memilikinya. Untuk itu, kewajiban kita saat ini adalah mencetak pola pikir kita untuk menjadi orang yang berpengetahuan, yang siap menghadapi tantangan zaman dan arus globalisasi, serta perkembangan teknologi yang semakin canggih. Peran pemuda di era globalisasi ini adalah menjadi agent of change atau agen perubahan yang peduli terhadap masa depan. Dan agent of change ini adalah
orang yang bertindak sebagai katalis pemicu terjadinya perubahan dalam suatu organisasi. Lantas, apakah yang dimaksud pemuda? Pemuda merupakan generasi muda yang berpengaruh besar terhadap proses pembangunan bangsa ini. Pemuda akan selalu menjadi harapan semua orang, seperti yang dikatakan presiden terdahulu kita. Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Never stop learning, jangan pernah berhenti belajar. Sebagai penerus bangsa, kita harus menjadi bangsa yang berkualitas dan mempunyai cita-cita yang tinggi demi masa depan kita, dan masa depan bangsa kita ada di tangan kita. If you are not willing to learn, no one can help you. If you are not determined to learn, no one can stop you. Jika kamu tidak mau belajar, tidak akan ada yang membantumu. Dan jika kamu bertekad untuk belajar, tidak akan ada seorang pun yang menghentikanmu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.